Indonesia kembali ditawari jet tempur generasi kelima Kaan dari Turki. Pesawat ini diklaim memiliki teknologi canggih, bahkan disebut bisa menyaingi F-35. Tapi, apakah Indonesia benar-benar tertarik membelinya? Apa saja keuntungan jika Indonesia mengakuisisi lisensi produksi Kaan? Sebelum membahas Kaan lebih jauh, kita harus tahu dulu asal-usulnya. Turki sebenarnya dulu bagian dari proyek jet tempur F-35. Mereka bahkan ikut berinvestasi miliaran dolar dalam program ini. Tapi pada 2019, Amerika Serikat mengeluarkan Turki dari proyek tersebut. Alasannya? Karena Turki membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Amerika khawatir teknologi F-35 bisa terekspos ke Rusia jika Turki menggunakan sistem pertahanan buatan Moskow. Akibatnya, Turki harus keluar dari program ini dan kehilangan investasinya. Tidak mau bergantung pada Amerika lagi, Turki akhirnya mengembangkan jet tempurnya sendiri, Kaan. Dan pada 21 Februari 2024, pesawat ini sukses melakukan penerbangan perdananya. Dari sinilah, dunia mulai melirik Kaan sebagai salah satu kandidat jet tempur generasi kelima yang potensial. Sekarang kita bahas, seberapa canggih sebenarnya Kaan ini? Kaan memiliki teknologi stealth, membuatnya lebih sulit terdeteksi radar musuh. Kecepatan Mach 1.8, sedikit lebih cepat dibanding F-35 yang hanya Mach 1.6. Kaan juga memiliki kemampuan super cruise, memungkinkan terbang supersonik tanpa afterburner, lebih hemat bahan bakar. Kaan dibekali radar AESA, sistem radar canggih yang mampu mendeteksi dan mengunci target lebih jauh. Sistem perang elektronik, bisa mengganggu radar dan komunikasi lawan. Persenjataan modern, bisa membawa rudal udara ke udara, bom pintar, bahkan kemungkinan rudal hipersonik di masa depan. Dengan semua fitur ini, Kaan memang terlihat menjanjikan. Turki ternyata sudah menawarkan Kaan ke Indonesia sejak 2023. Saat itu, Prabowo Subianto, yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, menyatakan ketertarikannya untuk menjajaki kerjasama pengembangan jet tempur ini. Tapi sampai sekarang, belum ada keputusan resmi dari Indonesia. Pemerintah masih fokus menyelesaikan transaksi 42 unit Rafale dari Prancis senilai 8,1 miliar dolar Amerika, serta mempertimbangkan pembelian F-15X dari Amerika Serikat. Jadi, apakah Kaan ini sekadar wacana, atau kita benar-benar akan mempertimbangkannya? Jika Indonesia berhasil mendapatkan lisensi produksi Kaan, dampaknya akan sangat besar, terutama bagi TNI AU dan industri pertahanan dalam negeri. Bagi TNI AU, lisensi ini berarti pasokan armada tempur bisa diperoleh dengan lebih cepat dan efisien. Tidak perlu menunggu lama untuk pengiriman dari luar negeri, karena pesawat bisa langsung dirakit di Indonesia. Ini tentu menjadi keuntungan besar, terutama mengingat situasi di kawasan Indo-Pasifik yang semakin tidak menentu. Sementara itu, bagi PT Dirgantara Indonesia, ini adalah kesempatan emas. Dengan dibukanya kantor cabang Turkish Aerospace Industries di Bandung, bahkan dalam satu kompleks yang sama dengan PT DI, maka transfer teknologi bisa dilakukan lebih efektif. Pemerintah sendiri memang terus mendorong transfer teknologi dalam setiap pembelian alutsista, termasuk untuk jet tempur generasi kelima. Jika ini berhasil, PT DI akan semakin superior di kawasan Asia Pasifik, terutama di ASEAN. Bahkan, bukan tidak mungkin langkah ini bisa membuka peluang bagi negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura untuk mempertimbangkan kerjasama dengan Indonesia, meskipun Singapura sudah memiliki F-35. Yang lebih menarik lagi, kepemilikan lisensi produksi Kaan bukan hanya soal pertahanan, tapi juga ekonomi. Dengan memproduksi sendiri, Indonesia berpotensi meningkatkan penerimaan devisa negara dari sektor industri pertahanan. Jadi, lisensi produksi Kaan bukan sekadar soal membeli jet tempur, tapi juga tentang meningkatkan kemandirian militer dan industri Indonesia di kancah global. Turki sendiri telah menawarkan lisensi produksi jet tempur generasi kelima, Kaan, kepada Indonesia. Sejak 2023, Turki telah mengajukan penawaran ini, dan Indonesia menunjukkan ketertarikannya. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah Indonesia terkait akuisisi atau produksi Kaan. Peluang bagi Indonesia untuk memperoleh lisensi produksi Kaan masih terbuka lebar, terutama karena anggaran pertahanan tidak terdampak oleh efisiensi APBN 2025. Namun, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi jika Indonesia memilih Kaan. Satu unit Kaan diperkirakan sekitar 100 juta dolar Amerika, hampir setara dengan harga F-35. Kaan masih dalam tahap pengembangan dan belum memiliki pengalaman operasional. Jika Indonesia memilih Kaan, bisa saja hubungan dengan Amerika Serikat dan sekutunya menjadi kurang harmonis.
Saat ini, pemerintah lebih memprioritaskan Rafale dan F-15X. Jadi, meskipun KAN menawarkan banyak keuntungan, keputusannya tetap harus dipertimbangkan matang-matang. KAN adalah jet tempur generasi kelima yang menjanjikan. Teknologinya canggih, dan jika Indonesia bisa mendapatkan lisensi produksinya, ini akan menjadi lompatan besar bagi industri pertahanan kita. Namun, KAN masih dalam tahap pengembangan, harganya cukup mahal, dan ada banyak faktor geopolitik yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Sekarang, pertanyaannya, apakah KAN layak menjadi jet tempur masa depan Indonesia? Atau lebih baik kita tetap fokus pada Rafale dan F-15X? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar militer dan teknologi Indonesia.